Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال رب العزة والجلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه واتقوا الله ويعلمكمullah. Keluarga sekalian, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam ini, malam Sabtu tanggal 8 Zulhijjah 1445 Hijriyah, kembali kita berkumpul di majelis nan mulia ini. Besar harapan semoga Allah Jalla fi'ula senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat berwujud ilmu yang bermanfaat demi kebaikan dari dunia hingga akhirat nantinya. Amin ya alim. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan fokus pada tema pembahasan, yaitu ihsan dalam penyembelihan. Mohon maaf, kita tidak sedang membahas fikih ibadah kurban secara luas, tapi fokus kita pada tema ini.
Dan sebujurnya ada 4 pokok materi di pembahasan ini. Cuma karena durasi kita yang insya Allah kita usahakan maksimal hanya sampai jam 20:30. Dan itu pun insya Allah akan ada jeda salat Isya berjamaah. Maka benar-benar materi pada malam ini kita ringkas. Kada apa-apa kalau akur hajalah. Tasawiyos iya teh. Mutan nopo-nopo. Baik. Ihsan merupakan bahasa Arab yang berasal dari al-fi'lil madhi al-ma'lum ahsana, kemudian al-fi'lil mudhari' al-ma'lum yuhsinu, baru ketemu masdarnya ini ihsanan, kita tulis ihsan. Kira-kira apa terjemahnya? Kira-kira apa yuk terjemahnya? Pun hampir tepat. Terjemah mudahnya adalah berbuat baik. Lah, orang yang berbuat baik biasa disebut muhsin. Muhsinun. Nah, batasan pembahasan kita pada malam ini ialah pada wilayah ihsan dalam penyembelihan. Kalau gak seberatan, coba telaah satu mat, ada tatakunan dari ulun. Apa hukum berbuat zalim? Haram? Boleh kada? Jelas kada boleh. Sekarang, berbuat zalim di dalam 4 bulan haram, dosanya besar. Lebih besar daripada melakukan kezaliman di luar 4 bulan haram. Sekarang, berbuat zalim di dalam bulan haram pada hari-hari spesial dan istimewa, lebih besar lagi nilai kezalimannya. Jangan dianggap ringan. Apalagi jika kezaliman tersebut benar-benar dilakukan, perhatikan oleh kita bersama, pada puncak perjalanan 10 hari awal Zulhijjah, fi yaumin nahri, pada hari penyembelihan. Kita ulangi, melakukan kezaliman kapanpun dilarang. Apalagi jika melakukannya di dalam 4 bulan haram. Apatah lagi jika melakukannya di 10 hari awal Zulhijjah. Terlebih
melakukannya pada hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah. Sadar atau tidak, ketika seseorang menyembelih hewan sembelihan hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, maka besar kemungkinan kezaliman dalam penyembelihan akan terjadi. Dan ingat, ini bukan pelanggaran ringan. Berarti bagi nang hendak menyembelih memiliki ilmu tentang wajibnya bersikap ihsan terhadap hewan sembelihan bagi sang jagal eksekutor. Hukumnya apa? Wajib? Wajibnya wajib apa? Fardunya fardu apa? Fardu ain bagi sang eksekutor. Bagi nang pacangan menyembelih, maka tolong diingat, ini lain perkara ringan. Baginda yang mulia dan paling dicinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibhata. Jika kalian hendak menyembelih, fa ahsinu az-zibhata, maka wajib atas kalian berbuat baik terhadap hewan sembelihan. Hukumnya apa tadi? Fardu ain. Bagi siapa nang hendak menyembelih, nah termasuk juga panitia kurban. Kada boleh asal-asalan memberikan kesempatan kepada sembarang orang, maaf, berilmu mungkin kada, memiliki keahlian menyembelih belum. Jangan hanya gara-gara sidin umpat bakurban kada jaminan. Maaf, meskipun sunnahnya nang bakurban menyembelih seorang, bujur, tapi ada batasan mendasar, harus ahlinya. Contoh, maaf, terkadang di masyarakat kita ada sebuah kebiasaan, bila kuitan meninggal, maka seolah-olah menjadi keharusan mesti nang anak na jadi imam. Mesti anak-anak kada tahu ilmunya. Timbul takbir salat jenazah 40 kali. Kada lagi 4 kali. Jadi tetap benar, yang berkurban sunnahnya menyembelih sendiri hewan kurbannya. Catatan, ada batasan, mesti berilmu. Mesti berilmu. Ya kalau? Baik, kalau gak sabarataan, pembahasan malam ini ulun bagi secara sederhana menjadi 3 pembahasan insyaallah. Nah, pertama, pra penyembelihan. 2, kira-kira apa yang kedua nih? Hah? Pra penyembelihan. Kira-kira apa yang kedua nih? Ketika melakukan penyembelihan. Dan yang ketiga, pasca
penyembelihan. Siap insyaallah? Kita mulai. Ingat, ini materinya kita ringkas, kada apa-apa kalau lah. Yang pertama, pra penyembelihan. Kita tidak lagi membahas sekarang syarat-syarat orang yang akan menyembelih. Insya Allah untuk ini bisa kita pelajari istilah kaina, bahasa. Kita langsung berbicara pra penyembelihan. Apa yang benar-benar harus kita perhatikan setelah sang calon jagal benar-benar telah memenuhi syarat-syaratnya. Kira-kira kena lamun di musalla ar-rahmah nang pacangan menyumbali kakanakan kah? Atau abahnya kakanakan? Jelaskan, insyaallah lain anak nang di bawah usia tamyiz. Orang dewasa insyaallah, bujur? Baik. Jelas muslim, berakal sehat dan seterusnya. Makanya ini kita bahas lagi. Nah, menjelang penyembelihan, maka tolong perhatikan dua syarat alat penyembelihan. Dua syarat alat penyembelihan. Yang pertama, tidak terbuat dari tulang dan kuku. Tidak terbuat dari tulang dan kuku. Termasuk tulang di sini, nang apa yuk? Gigi. Itu kada boleh dipakai gesan jadi alat penyembelihan. Jelas dalilnya? Jelas. Baik. Syarat yang kedua, wajib tajam. Wajib tajam. Berarti lamun kada landap, merusak ihsan dalam penyembelihan. Sekarang standar landapnya kayak apa? Kan itu pulang. Standar landapnya cukupkah gasan mahiris bawang di dapur? Gasan mana tak halus kol pasadak baulah mie kuah? Cukup kada standar landapnya gasan mahiris daging pas hendak masak bihara? Tahu lah masak bihara kabidin? Nyaman tuh kae. Tatakan daging halus, imbah nang itu kaina dikacakakan asam kamal hadang dapat jadi kisah masakan nek kaina biasa tuh insyaallah tuh daurah masak bihara kaina. Nah, tolong perhatikan, para ahli di lapangan memiliki standar syarat yang kedua. Apa tadi? Wajib tajam. Nang kaya apa standar wajib tajam di sini? Ulun tulis dahulu. Usahakan tajam yang dimaksud adalah tajam menggigit landap maigut, bukan tajam licin. Nih dari sisi tajamnya lah. Tajam menggigit, landap maigut, bukan tajam licin. Sebab lamun landapnya pacangan malincar, ini bisa terjadi kezaliman terhadap hewan sembelihan. Contoh sederhana, maaf, mungkin ada sebahagian kita yang merasa nyaman jika pisau dan atau golok sembelihannya memiliki standar tajam sampai selais tisu.
tisu, terus mulus. Salahkah? Jangan disalahkan. Cuma jangan sampai tajamnya tajam licin, landap malincar. Kenapa? Karena bila slice tisu kada dapat nilai gigitannya pada ujung bilah tajam, itu kaina dikhawatirkan digulu sapi, apalagi hadangan malincar. Dan itu bahaya, pian. Bahaya. Dapat jadi orang kalua. Nah itu. Ulun mohon izin. Nah, mohon izin. Ini contoh. Masya Allah. Ini kuyakan di plastik nah. Ini lain ampun ulun, ampun kanda abidin. Ini sangat layak untuk gaya dorong. Cuma catatan kayaknya jangan sampai salah teknik, hujung bisa kena aspal sayangannya. Karena insya Allah kita bahas itulah. Ini misalnya. Menjelang proses penyembelihan, bagi seorang calon penyembelih mesti mencek kualitas ketajaman alat yang akan dipergunakan. Ini contoh, ulun menduga kuat, ini belum diasah kalah. Ini bujur-bujur bawaan pabrik. Ingat, ulun lain badagang nih lah. Ini mencontohkan. Kita cek dari ujung bilah nang tajam, ujungnya di sini, tarik perlahan, jangan terlalu laju. Bila tes ketajaman, jangan kayak ini. Lain, lamun mencek bilah itu harus dengan durasi nang lebih lama. Jadi bujur-bujur dirasakan. Coba biar lihat. Ini kira-kira nang bajalan ini golok pisaunya kat tangan ulun karena bajalan. Tolong lihat. Apa nih? Apa nama bajalan? Tangan ulun. Cukup ulun tarik kayak itu. Dan lancar kada? Ada kada marijut tamandak tadi? Itu tanda masuk standar. Tapi lamun pian cek perlahan, jut jar. Itu bagusnya dikondisikan dulu, jangan langsung dipakai. Jadi jangan mencek awal itu langsung, maaf. Jangan. Bukan. Ini kata Bapak keleleh. Jelas dulu. Baik, pun simpan dulu. Kalau tabuah bulik kena. Paham dulu nih? Baik. Nah sekarang ketika terjadi ada kendala, pas pian cek, apalagi misalnya setahunan kada soh dicek, jangan langsung dipakai. Khawatir kita akan melakukan kezaliman pada tanggal 10 Zulhijjah terhadap hewan sembelihan. Ini misal, setelah kita cek, ternyata ada sedikit kendala pada tingkat ketajaman. Apa yang kita lakukan? Saran ulun, terutama bagi kita para pemula, jangan langsung pian turunkan ke batu asahan, apalagi asahan kasar. Karena khawatir akan menurunkan tingkat ketajaman, turun grade-nya dan tambah parah jadinya. Maaf, seandainya ada kendala misalnya, ulun ambil lading yang taburuk lah, landap banar. Nah misalnya, ini olahan orang Banua. Ini misal,
Ulun cek, misalnya ada mata seikit bermasalah, oh marijut, maka saran ulun ketika benar-benar ada sedikit kendala di mata, jangan langsung diturunakan untuk manyumbali. Pian pakai dahulu, cukup. Ini ngarannya honing, lain marning. Pian gosrek dulu dengan tanpa menekan berlebih pada bagian ujung menjelang mata bilah tajam. Bagi kita nang pemula, jangan terlalu laju, jangan hendak. Khawatir kena malah tambah tumpul. Boleh misalnya 3 kanan kiri. Sudah? Turun. Stropping kulit. Kenapa kira-kira nih? Tetakan salawar jeans. Bujur? Kada usah pian tambahi kulit tiwadak di sini. Lah, janganlah. Baik, sudah stropping. Baik. Nah, cek lagi. Sudah misalnya. Siap, turun lagi. Tolong perhatikan, ini berlaku setiap kali pisau atau golok tersebut akan kita pergunakan. Jangan langsung diturunkan. Dan tolong, maaf, hindari bahasa ni tahan jar. Sapulikung sapi kada baasahan, kada boleh kayak itu. Mahadang tumpul kah? Hanya dikondisikan, kada boleh. Tuntung sekali, kondisikan lagi. Basuh satu mat. Kan orang sambil bahinak juga. Petugas tukang rabahakan. Jagal, basuh dahulu, barasihi, mungkin pakai tisu karingakan, hanyar cek ketajaman, sedikit menurun, naikkan lagi gridnya, di upgrade lagi ketajamannya. Slice kertas, ini kertas apa nih kak? HVS lah kak, berapa gram nih kak? Lamun kada salah 70, ada sebagian menyatakan kayak 60 gram cukup insyaallah. Cek ketajamannya. Kada harus slice tisu tadi. Kenapa? Pada faktanya nang kita sobek, iris, sayat, gulu sapi, gulu hadangan, lain tisu. Cuma lah menaik ke tisu juga silahkan, kada salah. Cuma tadi jangan hilang rasa menggigitnya pada ujung bilah nang gelandapnya. Baik, jelas dulu. Kita tutup dulu lah. Sudah? Sekarang kalau kesabaratan, ulun mohon izin, ada perkara yang terkadang tanpa sadar bisa menjadi potensi ihsan itu bermasalah karena salah dalam hal membuka dan memasukkan bilah. Ulun berikan contoh. Ini mohon maaf, ini bilah. Tolong diingat, secara etika perhatikan. Ini mata tajamnya hadap ke sana lah. Bujur. Tolong diingat, ini mata tajam hadap ke sana. Maka secara etika kita kada boleh membuka bilah tajam di hadapan orang banyak. Jangan, hindari.
Orang banyak di situ. Ke arah sana kita membuka. Di situ banyak orang, di situ kakanakan, di situ umanya mahadang sate. Maka kita nambakalah hadapkan ke arah bawah. Jangan sampai sisi tajam menghadap ke orang lain. Sudah? Kembali pada apa yang ulun maksudkan. Terkadang salah membuka golok dan atau pisau menyebabkan ketajamannya bermasalah. Maaf, ini contoh. Kita lamun membuka lading, parang, apalagi serangkanya, kumpangnya tuh kayu. Lah, apalagi tanduk. Tanduk kerbau hitam, tanduk bule, misalnya. Jangan sekali-kali menggesek mata tajam ke bagian depan serangka atau kumpang. Jadi tolong diingat, maaf, ini contoh. Nang digesek bagian punggung. Jadi ulun menekannya tuh ke punggung sini. Maaf, ini contoh. Lain menggesek bagian ini. Kenapa? Bisa jadi karena ada bahasa kenapa jadi batumpul. Maaf, bisa jadi jawabannya pian salah membuka. Sama juga lamun kita memasukkan. Lamun bentuk kumpang nak ini pian tekan dahulu. Nah, tekan punggung bilah kembali. Tekan punggung bilah ininya. Nah, tekan. Matanya jangan kana, terlihat? Kelihatan? Kelihatan? Matanya jangan kana. Nah, ini terkadang bisa bermasalah ihsan gara-gara salah memasukkan atau mengeluarkan golok atau lading kita. Jelas dahulu? Lanjut. Pra penyembelihan. Kalau keseberataan. Dengan alat ini, alat penyembelihan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis masih milik Al-Imam Muslim, wal yuhid ahadukum syafratahu, dan hendaklah, dan ini wajib, bukan hendaklah di sini hukumnya sunnah, bukan. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan. Kan mengasah itu untuk menajamkan. Menajamkan pisau termasuk parang nang pacangan dipakainya gasan manyumbali, tajamkan, dan itu wajib. Wajib. Makanya kada salahnya aba-abanya sabarataan kita memiliki ilmu dan keahlian untuk mengasah. Lamun di tempat kita Ustadz Johan bagus mengasahnya. Insyaallah. Sabunnya kena menak mengasah, ulun sudah mencoba meringkas kada banyak batu asahan, cukup misalnya, cukup 3 batu asahan. Itu sudah selai tisu insyaallah. Baik. Tajamkan. Apa hukumnya menajamkan alat sembelihan? Wajib. Berarti bisa ma'asah nang ini bukan perkara sunnah. Itu bisa duduk pada hukum fardu kifayah. Makanya jangan supan jadi tukang asah tuh. Lah, jangan supan. Belajar. Sudah? Sekarang. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah, dan ini pun wajib. Hendaklah ia membuat tenang hewan sembelihannya. Panitia, kalau kesabaratan tolong diperhatikan. Apa haja yang menyebabkan hewan nang pacangan disumbali itu bisa stres hingga ia merasa kada nyaman untuk diperlakukan, apalagi hendak disumbali. Tolong kita perhatikan. Di antaranya
proses membawa hewan ke tempat, kenapa kita tulis eksekusinya kah? Ke tempat penyembelihan. Bujur? Ke tempat penyembelihan. Ini kada boleh kasar. Jangan kasar. Dan ulun mengatakan, idealnya yang membawa hewan menuju tempat penyembelihan harus yang memiliki ilmu dan pengalaman. Kenapa? Ulun pribadi pernah merasakan pengalaman cukup berkesan dan mengenaskan. Hingga ihsan itu hilang dalam proses ini. Kurang lebih seperti ini. Ini tolong pian cermati, jangan sampai kejadian di Banua kita di sinilah, termasuk di lain-lainnya. Hari itu, ulun menjelang melakukan penyembelihan. Sapi diambil oleh salah seorang hamba Allah. Ternyata bukan ahlinya. Dibawanya. Dan ada faktor penyebab sebelumnya. Kurang lebihnya, ulun perhatikan panitia kurban kurang apik masalah ihsan dari sisi menutup pandangan hewan-hewan nang baluman disumbali. Inya melihat dang sanaknya nang disumbali. Stres. Dibawa kabur. Nang membawa ni takang. Heng. Ranai inya. Kagum di ruang Banua. Mana sapi je kita. Buka jar. Nah je ulun. Ulun sudah siap anak menyembelih. Sudah. Pian tahulah kejadian hari itu. Basapatu kada, basandal kada, ulun menyasa sapi. Lawan kakawanan yang lain. Kada kau lagi diselesai. Sapi stres kak. Tapak sapian. Dan ya ulun, ada komandan kita. Tolong hubungi bagian Mapores supaya anak buah turun. Telepon bagian Mapores setempat turun. Bagian reskrim membawa sinapang lon pistol senepian. Tapi kita minta pelurunya jangan peluru tajam. Ulun menyasa hari itu bersama kawan yang lain itu kurang lebih 3 pal setengah. Olahraga kada bestilah kami. Perhatikan sini, apa penyebabnya? Lain ahlinya nama membawa sapi. Ternyata bukanya kapahumaan nang sing luasan musim kemarau. Basapatu kada, basandal kada, umay batis, ya Allah. Di tengah pahumaan sapinya kelihatan dor makin sarik. Mata habang sapi itu kayak anak bebini pemuda Sarajen. Mahabang kalau mata juga. Nah kurang lebihnya beberapa kali tembakan mulai melemah sapi. Ini kadang kalau ditangkap lagi amuknya sudah. Ulun perhatikan. Apa penyebab awalnya? Ihsan nang hilang. Terjadi sapi stres. Bukah nangka itu. Melemah sapi, ulun kada lagi berpikir panjang. Kalau ku sapi nang ini panjangan mati, padahal kadanya melemah aja karena peluru tumpul nang bulat-bulat aja. Di tengah pahumaan kada lagi menghadap kiblat. Tangkap sudah, rabahakan, siapakan, berat sembali bismillah Allahu akbar, sembali alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ulun khawatir nang bakurban jadi korban perasaan. Kamana sapi kami yan? Panitia ketuduhan. Sudah, simpun. Hanya berpikir membawa sapi kayak apa? Di tengah pahumaan luas bian. Kayak apa membawa sapi mun baangkat? Apa penyebab awal? Ulun menyimpulkan
ihsan kurang. Ihsannya kurang. Nah sudah lakukan oleh ahlinya. Baik, isya sudah. Isya sudah. Nah berikutnya, menutupi, maksud menutupi ini menghindari lah. Menutupi pandangan hewan yang belum disembelih. Hewan yang belum disembelih menutupi pandangan hewan yang belum disembelih agar jangan sampai melihat melihat proses penyembelihan. Jadi usahakan panitia kurban tutup. Ini misalnya, lamun kita menyembelih, misalnya di ujung sana kai, mungkin sapi itu bisa posisikan di belakang sini. Baik. Sekarang pian perhatikan, ini boleh dicatat sebagai rincian ketiga, silakan. Ulun katakan, bolehkah kita mengasah golok atau pisau yang akan dipergunakan untuk menyembelih? Boleh kada. Kita mengasahnya di hadapan hewan yang pacangan disembelih, boleh kada? Itu merusak ihsan dan itu kezaliman. Pian bayangkan, larangan mengasah golok atau pisau yang akan dipergunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Apalagi imbah masa, hayo ikam jar pulang. Bertambah, menggaratak bisa. Itu sama dengan mematikan hewan sembelihan beberapa kali. Tidak boleh. Isya sudah. Sudah. Kita berisyaan gak dahulu. Kita kah? Baik, kurang lebihnya demikian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala man la nabiyya ba'dah qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah, kita lanjutkan insyaallah. Termasuk sikap ihsan terhadap hewan yang akan disembelih adalah menghindari adanya sisa-sisa darah hewan yang telah disembelih sebelumnya. Jangan sampai kelihatan oleh hewan yang pacangan disembelih. Artinya apa? Membersihkan sisa-sisa darah hewan yang disembelih sebelumnya. Kita aja gini ya, kalau melihat darah kita, darah orang lain asa kayak apa? Padahal maaf, kada pacangan disembelih, kada. Nah kurang lebih seperti itu. Jangan sampai kalau gak sabarataan hewan nang pacangan disumbali berjalan di atas sisa-sisa darah, apalagi lumayan banyak. Sudah? Selanjutnya,
termasuk berbuat ihsan terhadap hewan yang akan disembelih adalah merebahkannya secara santun. Jangan, tolong nih lah, nih tolong kalau keseberatan. Jangan sampai kena memakai balokan 77. Gasan mencatuk bati sapi. Nah, pada kesempatan malam ini kita belum sempat membahas cara merebahkan versi orang Banua yang cukup menghemat waktu. Karena kita nak menuju materi yang kedua insya Allah kaina. Lah, baik. Pahami dulu. Rabah sapi sudah. Ada kebiasaan kita, maaf, setelah sapi itu direbahkan, bati sapi diikat, imbah tu dimasukkan. Banyak kiti kada nih. Pian bayangakan kulit tulang orang hidup digesek dapatnya kayu. Usahakan hindari menggunakan itu. Ulun khawatir itu termasuk kezaliman. Iyalah, hindari. Maka lamun kaina kita memiliki tempat yang khusus untuk eksekusi hewan kurban. Ulun siap insya Allah membantu karena merancangakan tempat eksekusi nang insya Allah hemat biaya, hemat tenaga. Ada insya Allah. Kada banyak kita bermodal, insya Allah. Cuma waktu masya Allah lebih sederhana dalam proses merebahkannya dan kita menghindari kezaliman di situ. Nah, sudah. Rabah sapi. Sudah. Lading atau parang nang pacangan dipakai gasan menyumbalih sudah memenuhi standar. Minimum slice kertas HVS mulus. Tapi tetap usahakan menggigit. Lalu sampaikan sedikit. Ini Victorinox khasnya memang saya catat masya Allah lembut. Karena beda dengan pisau-pisau khas Jerman, entah itu Herder atau Fdic atau Don Carlos, gregesnya tuh tetap itu khas di sana memang. Kalau ini landap, lembut tapi maigut. Nah itu landap, lembut tapi maigut. Lah, maka kesabaratan siap saudara, siap, baik. Mohon maaf, kita pakai gadang pisang nggak kak? Iyalah, di mana andak ya? Kursi adalah gasan andakannya lah. Atau kada pakai di sini gini kak? Karena ulun praktekakan dulu posisi awak nang diharapkan itu mendekati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses penyembelihan. Oke. Boleh kak? Boleh. Silakan ya. Kita masuk pembahasan kedua. Nah. Dikeluarkan dikit kak. Oke nih. Mohon maaf. Nah, bagatah ke masih kada kala. Inggih. Cukup kak. Nah, sudah. Inggih. Kalau keseberatan, mohon maaf. Kita masuk pembahasan kedua lah, sudah hampir 8:30. Paling kada ini kita simpunakan dulu insya Allah. Persis menjelang menyembelih. Kalau keseberatan, anggaplah ini gulu sapi nalah.
ulun minta pian fokus untuk rincian peletakan titik sembelih yang insya Allah sangat-sangat direkomendasikan. Pola penyembelihan kita disebutnya zabah. Karena sembelihan itu ada zabah, ada nahar. Dan karena ketika kada kawat zabah atau nahar dipakainya karena pola said, berburu. Baik. Tolong fokus, minta tolong sini pemuda. Berdiri satu mat. Mohon maaf, fokus pian sabaratan. Mas Musafin, kalau menyembelih sapi dan domba itu patokannya gimana? Bukan, patokannya titik sembelihannya. Ada ukuran tidak? Dari? Baik, fokus sekarang. Ini aja lah. Kada apa kalau. Maaf. Patokannya adalah rahang. Ini misalnya rahang kambing, misal. Nah, ini rahangnya, maka usahakan paling sedikit itu 3 jari di bawah rahang. Karena kalau masih wilayah sini, ini pangkal leher, ini namanya hul atau bukan? Hulkum lain. Ini ujar kita jakun, lain hulkum. Jakun lah, bukan? Nah, lihat sekarang lihat. Hulkum lain, ini kira hulkum khusus. Itu yang kita sayat tuh kayaknya. Nah, lihat, ini khusus kambing dulu. 3 jari patokannya di bawah rahang. Ini rahang 3 jari. Nah, ini di sini pangkal lidah. Ini jangan disembelih di sini. Ini jakun. Kemungkinan kalau sembelih jakun itu lumayan berat, golok atau pisau itu masuk karena lumayan keras jakun itu. Maka lihat di bawah ini. Nah, baik, sudah. Kalau sapi 5 jari minimumnya. Sebagian menyatakan 4 karena tergantung ganalnya sapi. Lah, ulun ingatkan, jangan menyembelih di sini. Paham? Jangan di sini. Nah, usahakan menyembelih itu posisinya jelas. Kambing 3 jari di bawah rahangnya kambing, jangan rahang kita. Sapi 5 jari. Mudah insya Allah. Ini patokannya, misalnya berapa aja. Misal miring, rusuk kiri di bawah. Rusuk kiri di bawah. Nah, sudah kedengali? Nah, kenalah. Nah, ukur aja. Lebih mudah insya Allah. Bujur? Nah, sudah? Sekarang perhatikan. Mohon maaf. Geser ke sini dulu. Nah. Silakan baringan lagi. Ini anggaplah domba dulu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan penyembelihan, beliau meletakkan kaki beliau di mana? Di sihaf. Kira-kira apa terjemahnya? Wallahu a'lam, ulun coba mempelajari nangana sihaf itu adalah posisi lah arahnya tuh ke bahu. Cuma di sini saya punya penekanannya. Lah. Cuma kalau pian menyembelih sapi, ulun menduga kuat berat untuk persis menggunakan gaya, nah kita gaya menyembelih kambing, bibiri. Ini ulun mengatakan, wallahu a'lam, ulun belum dapat ilmunya. Nah, maaf lah. Ketika orang menyembelih sapi itu berjajak di sini. Ulun bertakun, batis kayak ini kuat kada kuda-kuda?
Ketika kita menyembelih kayak ini, mungkin kada bati serta ke sini. Apa nama hadang? Yang menanti adalah golok. Bujur? Wallahu a'lam. Ulun buka sedikit lah. Nah, pian perhatikan bentuk kuda-kuda. Ini misalnya sihafnya. Kalau domba, kambing, tekan secara santun, lain bajajak kayak ini. Lah. Nah, ketika domba ini bergerak, tekanannya lebihkan sedikit. Ulun belum dapat ilmunya nambah jejak di sini nah. Meskipun ulun kan pernah melihat umpat juga, ternyata junme kada safety. Tadingsir. Bejer? Parang mahadang. Risiko. Baik. Nah. Inilah istilah di bela diri kita ngarannya kuda-kuda nang kayak ini, kuda-kuda bungkul. Nyerong kanan depan. Nah, ini di sini. Lah, baik. Jelas dulu nih. Pian jangan sekali-kali menyembelih kayak ini. Nah, ajar. Ya Allah, musia kakanakan merumpak kaburit. Ada kalau videonya nang tuha atau ada kalau itu gara-gara kada bakuda-kuda benajar ringan kayaknya nah cap kasih tak kasih tuh bisa bakuda-kuda. Ya Allah, jam kita parak sudah. Termasuk kepala supaya ihsan, kepala ini maksimal, jangan lagi ketujuh bagarak. Makanya tali keluh lah ini maksimal, tarikan tali kepala tuh maksimal ke bawah supaya jangan sampai naik lagi. Nah, artinya patok di sini harus kuat. Makanya bagusnya kita baulah ring ada wasi bermasuk ke dalam cor. Bisa insyaallah. Sudah? Kemudian ulun ingatkan jangan disembelih sebelum gelambirnya maksimal kencang. Pian lading larang. Landapnya bagus, gelambirnya tabal masih di sini, kira-kira kayak apa? Nah, makanya tim kita usahakan maminggu itu kepala khusus. Nang tukang tarik gelambir khusus. Nang tukang tarik gelambir pun pakai kuda-kuda. Nih contohnya kuda-kuda kiri serong depan. Maaf, ini misalnya maaf gelambir lah. Ini misal. Nah, jangan kayak ini menariknya. Nah, jar. Hambar satrup. Nah ini gelambir misalnya pian tarik. Nah. Sudah. Sudah. Peregangan leher maksimal. Kencang sudah. Hanyar nang hendak manyumbali. Ingat. Baca. Apa minimum bacaan? Bismillah itu minimumnya. Lebih sunnahnya Bismillahi Allahu Akbar. Sunnah kita tambahkan dengan menyebutkan siapa nang bakurban dan berdoa supaya kurban mereka diterima oleh Allah. Misalnya Bismillahi Allahu Akbar, atau boleh Bismillahi Wallahu Akbar, sambung Allahumma taqabbal min, sebutkan orang-orangnya. Misalnya kita mini watu kecil, watu ganal, watu halus, watu garbus, siapa lagi? Basah. Sampai orang batujuh tadi.
Sebutkan, ya Allah terima kurban ini dari ulun. Allahumma taqabbal minni wa titik-titik wa isi di situ. Siapa ngaran-ngaran nebak kurban orang batujuh tuh. Tapi ini gasan sapi, hadangan atau unta. Jangan sampai orang batujuh gasan kambing. Sudah? Dan silakan hendak menambahkan Allahumma hadza minka walaka. Nah, sudah. Nah, ulun sini menyampaikan kemungkinan umumnya kita biasanya menyembelih itu gaya apa? Gaya dorong. Nah, tolong diperhatikan. Sayangannya bagatah kena kaenah. Ulun ganti aja lah. Pian bayangakan kuda-kuda ulun seperti tadi. Lah, misalnya kita menyembelih, kita eksekutornya. Kalau gaya dorong, lihat, gaya dorong. Lihat, ini misalnya parang. Maka cara memegangnya, kita buka dulu lah, cara memegangnya. Jangan kayak ini pian lah, ulun sarankan, jangan kayak ini mengikutinya. Biasa kayak apa mengikuti? Ini tekankan ke bagian punggung bilah terdalam. Nih. Atau sebagian kayak ini. Nah. Jangan ringan. Ulun mungkin kayak ini. Ada nyaman kayak ini, silakan. Sudah? Sudah? Nih, barisiko kada. Nang kada memingkuti golok pisau ini berisiko kada. Ada risiko? Maka ulun sarankan untuk sebelah ini bagusnya kita menggunakan sarung tangan anti gores. Ini. Pian pasang. Lah. Antisipasi. Ingat untuk gaya dorong ulun sarankan ini. Karena kita akan menambah, lihat nih misalnya sudah kita pasang lah. Sudah kita pasang misalnya. Setelah pian pegang kayak ini, ulun sarankan ini nah tambahkan. Dan meletakkannya ingat bukan di ujung bilah. Jangan di tengah bilah, tapi di sini. Memberikan tekanan berlebih. Sudah? Jelas dulu? Lanjut. Di mana meletakkan mata bilah awal? Tolong perhatikan. Ini misalnya pas 8:30 sudah. Bahasa penaikan oleh. Ya kalau cukup dulu. Pon, gak fokus kayak dorong dulu lah. Ulun berikan nih. Ini misal perhatikan. Ini posisi talinga. Nih. Kayak ini posisi lah. Baik. Ini telinga sejajar. Nah, misal di sini. Ulun ganali sedikit nah, warna abang insyaallah. Nah, pian jangan sampai asal menggunakan gaya dorong. Ini ideal, panjang ini ideal. Ulun sarankan ketika akan gaya dorong minimum itu 30 cm. Minimum. Apalagi ini 36, alhamdulillah. Lihat. Ini telinga, anggaplah di sini rahanglah, anggaplah rahanglah. Nah, sudah kita posisikan misalnya 5 jari di bawah rahang sapi tadi. Pian ketika hendak menyembelih, pastikan posisi ini kayak apa. Gulu sapi ini langsung di atas aspal, langsung di atas tanah, atau di bawah ada lubang.
Ada lubang, misal ada lubang, cuma pen harus siap. Terkadang kita menyembelih itu pada kondisi nang kada seperti biasanya. Harus cerdas menyikapi kondisi ini. Di misalnya ada lubang, baik. Akan gaya dorong, ini telinga bawah. Telinga atas, telinga bawah. Jelas? Baik, pian bisa. Awak sudah menghadap kiblat, awak sapi, gulu kepala kada harus. Dan menghadap kiblat pun bukan syarat sahnya penyembelihan. Cuma sunnah sebaik-baik arah adalah arah kiblat. Ini misalnya sudah, ini telinga atas, telinga bawah. Naikkan pian kencang sedikit. Nah, misalnya. Sudah? Ini telinga di sini. Ini telinga di sini lah titiknya lah. Jadi kayak ini nah. Perhatikan ini asalnya jadi kayak ini. Nah. Sudah? Letakkan ujung tajam terdepan itu persis sejajar dengan telinga atas. Jadi lamun telinga di sini, pian jangan sampai andak kayak ini. Nih kada tak pakai tajamnya. Dan bisa tahu tangwan aspal kena. Karena panjangnya bisa menyentuh ke situ. Nah, di sini tangan anggap kayak ini. Letakkan di situ. Nah, lah ini maaf. Menekan, berikan tekanan berlebih di awal sayatan. Tekanan berlebih. Lemperan aja lah, kada laju benar insyaallah. Berikan tekanan berlebih. Itu nama robek. Perhatikan. Itu nama robek tekanan awal. Setelah robek, tekanan kita sederhanakan karena kita hanya akan mengiris bagian dalam insyaallah. Jangan lagi sudah rabit tikin bahimat tulang tepacangan. Bisa marangut nang pun padang, nang pun lading. Nah, dan ulun sarankan gaya dorong itu pun bukan dorong lurus. Perhatikan ini dorong lurus. Nalah. Tapi dorongnya itu dorong santun arah ini telinga tadilah dorong arahnya tuh gini. Nah, posisinya nih misalnya maaf di sinilah misal nah kayak ini. Ini mau kadetikin bahasa yang anda kalau bagatah kena. Nah sini. Nah. Lamun balobang. Paham dulu? Tapi ketika kada ada lubangnya maksimalkan naiknya ini. Nah, hingga pen lebih lurus. Jadi karena posisinya adalah lurusnya telinga atas, telinga bawah, insya Allah itu habis. Perhatikan habis apa? Wajib. Wajibnya dulu. Di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini pun dikuatkan oleh Syekh bin Baz adalah nah wajibnya. Hulqum dan mari. Saluran napas dan saluran makanan minuman. Cuma ulun menyarankan jangan patokan hanya ini karena ini terendah. Nah, lebih utama apa? Pian harus memutuskan hulqum saluran napas, meri saluran makanan minuman, dan wajadan dua saluran darah, urat darah disebut dalam bahasa kita itu wajadan. Ini adalah vena dan arteri. Biasanya nama cuis darah itu dari mana? Arteri. Itu dipompa oleh jantung. Makanya ketika memakai gaya dorong, di sini sebagusnya berat habis tahan gini dulu. Parang kita satu mat. Tapi akan lebih bagus parang ini ketika diangkat, lading diangkat, perhatikan, nang mengikuti gelambir. Nang mengikuti kepala langsung menurunkan ke arah lubang. Berat. Ulun pernah menyumbali di kampung timnya, bukan tim Benteng Banua. Akhirnya sudah habis, ulun gaya tarik, darah tuh mancur, sidin nyaman aja sini tarik sini kepala.
Akhirnya terpaksa kayak tangan menutup yakan dulu darah tuh. Dan darah sapi, usahakan darah yang sembelihan jangan sampai kena mata. Hukumnya secara medis, ketika darah kena mata itu sama dengan kita minum darah tersebut. Itu hindari. Ini ketika kita memakai gaya dorong. Ingat patokannya mudah, telinga ke telinga. Jadi saya tadi bukan, tapi sayat itu, lihat, nah, jelas. Dan ingat tekanan awal, but masuk, bres, sudah santai, sudah tengah ujungnya. Jangan lagi, but, biar tekan tut bisa. Dan itu khawatir tulang anak-anak kena. Bisa dipahami dulu. Ini ketika kita memakai gaya dorong. Sudah? Selesai penyembelihan. Jangan langsung diapa-apakan sapi, biarkan bergerak sebebas-bebasnya. Jangan langsung ditarik-tarik. Sebelum pian ini pasca penyembelihan. Sebelum memastikan hewan sembelihan ini mati, bujur-bujur mati sudah. Kira-kira kayak apa cara mengetahui mati atau kadanya? Di antara cara kita di Banua, dan ini diakui oleh ahli medis juga, termasuk dari dinas peternakan rasanya, pian maaf, cucuk matanya. Sudah lihat nih, batis sudah kada bagarak lagi, kemudian di sini kada kelihatan lagi ada pergerakan keluar masuk napas, matanya pin parakija. Bila kada lagi merespon, insya Allah tuh bujur-bujur mati. Pian kada percaya, cocok je mata pian satu mat. Merespon tuh insya Allah. Itu sensitif mata tuh pian. Jangankan dicocok, digayai gen taki jimnya. Bujur kada? Nah sudah selesai, mati silakan ditarik, silakan dikuliti dan seterusnya. Kembali fokus terakhir, pasca penyembelihan, ketika akan kembali dipergunakan, cek kembali standar ketajamannya. Makanya kada salahnya pian maaf benar memiliki khusus sembelihan lain. Ini ingat, ini desain pabriknya khusus sembelihan. Jangan dipakai gasan bahiris tulang, bacancang kepala, gulu lain, peruntukannya lain. Ini kada boleh tak campur. Makanya bagi ulun pribadi maaf, khusus penyembelihan itu paling kada cukup sekali turun tuh 2 dulu. Lah tolong, ini bagi nang hendak menyembelih, siapakan 2, 1 kali turun tuh. Maksudnya apa? Saikung nang ini ketika terjadi di luar harapan kita, timbul hulunya pacul. Tang ditakipai. Maka antisipasi lading kedua tuh ada. Lah, mohon maaf, ulun bujur-bujur ringkas malam ini. Maka apabila kaina hendak kita bahas lagi kayak apa gaya tarik, kemudian dorong tarik, atau sebaliknya gaya tarik dorong, mungkin kena bahasa pulang insyaallah. Dan ulun belum membahas lagi pemilahan bahan-bahan yang banyak di Banua kita berkenan dengan pembahasan 4 rukun bilah sembelihan. Barukun juga sekalinya. Bila ini kada terpenuhi, maka kita khawatirnya merusak ihsan, malah melakukan kezaliman ketika penyembelihan. Maaf, jangan asal memilih bilah. Jangan. Apalagi termakan promosi. Ada ketentuannya sesuai dengan arahan para ulama dan ahli di bidang hal penyembelihan. Kalau lebihnya demikian, jam 8:30 menitan. Cukup insyaallah? Cukup. Kalau lebihnya demikian, jazakumullahu khairan, salah khilaf banyak-banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.